Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Fadila Idris. Saya mahasiswa dari Fakultas Kehutanan INSTIPER Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu remote sensing. Sebelum masuk ke videonya, saya berharap teman-teman semua dapat menyaksikan dan menyerap ilmu yang terdapat di video yang akan saya sajikan. Tidak perlu panjang lebar, mari kita saksikan videonya. Stay enjoy semuanya. Konsep dasar remote sensing. Pengertian remote sensing. Remote sensing adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan data atau informasi dari objek atau fenomena tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Kemudian, dalam sistem remote sensing, terdapat 4 komponen utama, yaitu yang pertama sumber energi, yang kedua interaksi energi dengan atmosfer, yang ketiga sensor sebagai alat mendeteksi informasi, yang keempat objek yang menjadi sasaran pengamatan. Data remote sensing. Perekaman objek dilakukan menggunakan tenaga elektromagnetik. Tenaga pantulan dan pancaran tersebut direkam oleh alat yang disimpan oleh wahana. Data hasil perekaman tersebut menghasilkan 2 jenis, yaitu data visual atau citra, dan yang kedua adalah data numerik. Kemudian, interpretasi citra. Dalam interpretasi, maka interpreter atau penafsir citra melakukan beberapa penalaran dengan tahapan. Yang pertama adalah deteksi, yang kedua identifikasi, yang ketiga klasifikasi, dan yang keempat menilai arti pentingnya. Konsep dan komponen remote sensing. Penginderaan jauh sangat tergantung dari energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat berasal dari banyak hal, akan tetapi gelombang elektromagnetik yang terpenting pada penginderaan jauh adalah sinar matahari. Banyak sensor menggunakan energi pantulan sinar matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetik. Akan tetapi, ada beberapa sensor penginderaan jauh yang menggunakan energi dipancarkan oleh bumi dan yang dipancarkan oleh sensor itu sendiri. Sensor yang memanfaatkan energi dari pantulannya cahaya matahari atau energi bumi dinamakan sensor pasif, sedangkan yang memanfaatkan energi dari sensor itu sendiri dinamakan sensor aktif. Teman-teman bisa melihat di sini ada gambar di mana provinsi Aceh sebelum tsunami dan sesudah tsunami. Beberapa keuntungan penggunaan remote sensing. Yang pertama, citra menggambarkan objek, daerah dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan wujud dan letaknya di permukaan bumi. Relatif lengkap, permanen, dan meliputi daerah yang sangat luas. Kemudian yang kedua, karakteristik objek yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Yang ketiga, jumlah data yang dapat diambil dan waktu sekali pengambilan data sangat banyak yang tidak akan tertandingi oleh metode lain. Yang keempat, pengambilan data di wilayah yang sama dapat dilakukan berulang-ulang sehingga analisis data dapat dilakukan tidak saja berdasarkan variasi spasial, tetapi juga berdasarkan variasi temporal. Yang kelima, citra dapat dibuat secara tepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Yang keenam, merupakan satu-satunya cara untuk memetakan daerah bencana. Yang ketujuh, periode pembuatan citra relatif pendek. Adapun kelemahan teknologi remote sensing yaitu tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Tidak dapat menembus benda yang padat, yang tidak transparan. Daya tembus terhadap air yang terbatas. Kemudian yang kedua, akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan atau survei in situ, yang disebabkan karena terbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati.